Halo guys, beberapa hari lalu Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti berkunjung ke desa kami. Dia memberikan pidato mengenai keuntungan budidaya ikan nila yang memberikan hasil dan manfaat tinggi bagi masyarakat. Lalu beliau memberitahu kami sebuah tips tentang jenis-jenis ikan nila yang sangat berpotensi dalam permintaan pasar yang tinggi, baik lokal maupun ekspor. Dan berikut ini adalah jenis-jenis ikan nila tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Ikan nila gift atau Genetic Improvement of Farm Tilapias merupakan hasil persilangan dan seleksi jenis-jenis nila dari Taiwan, Mesir, Thailand, Ghana, Singapura, Israel, Senegal, dan Kenya. Program tersebut dibiayai oleh Asian Development Bank dan United Nations Development Program. Ikan nila gift didatangkan ke Indonesia pada tahun 1994 melalui Balai Penelitian Perikanan Air Tawar yang merupakan salah satu anggota International Network for Genetics in Aquaculture. Dan untuk keunggulannya yaitu jumlah telur yang dihasilkan lebih banyak 20 hingga 30% dari ikan nila lokal. Lalu berat benihnya mencapai 17,5 gram dan pertumbuhannya lebih cepat 300 hingga 400%. Pertumbuhan saat pembesaran pun lebih cepat 100 hingga 200% dengan konversi pakan yang sangat rendah. Lalu juga tahan terhadap lingkungan yang kurang baik dan memiliki toleransi hidup di perairan dengan salinitas 0-15%, sehingga bisa dipelihara di perairan air payau. Lalu selanjutnya ada ikan nila gesit. Nila gesit atau Genetically Super Male Indonesian Tilapia dikembangkan oleh IPB, BPPT, dan BPB BAT pada tahun 2006. Nila gesit merupakan nila hasil rekayasa genetik yang diprakarsai oleh para pakar perikanan BBP BAT Sukabumi, BPPT, dan IPB. Lembaga-lembaga tersebut mengembangkan YY Male Technology, sebuah teknologi rekayasa kromosom yang bertujuan menghasilkan individu jantan dengan kromosom YY. Hasil dari rekayasa ini menghasilkan ikan nila dengan mayoritas berkelamin jantan berkualitas tinggi guys. Lalu untuk keunggulannya sendiri yaitu ikan nila gesit terletak pada kemampuannya dalam memproduksi benih ikan nila jantan dalam jumlah besar. Lalu juga mampu menghasilkan nilai jantan dengan daya tahan hidup hingga 98%, di mana pertumbuhannya relatif cepat dengan panjang 8 cm pada umur 4-5 bulan guys. Lalu bobotnya pun bisa mencapai 500 hingga 600 gram per ekor. Lalu ada ikan nila Nirwana 3. Nila Nirwana 3 merupakan hasil persilangan antara nila gift dan gesit. Nama lain ikan ini adalah nila ras Wanayasa. Pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 2006 dengan sejumlah keunggulan. Setelah itu, Balai Pengembangan Benih Ikan Wanayasa kembali meluncurkan nila Nirwana 2. Lembaga riset ini menjamin pertumbuhan nila Nirwana 2 lebih cepat 15% daripada nila yang pertama. Lalu tak lama kemudian muncul keluaran terbaru dengan nama ikan Nirwana 3. Jenis ini paling diunggulkan oleh pelaku budidaya karena Nirwana 3 mampu mencapai pertumbuhan 30% lebih cepat daripada Nirwana 2. Dan keunggulan dari ikan Nirwana 3 yaitu ikan nila Nirwana 3 mampu mencapai pertumbuhan 30% lebih cepat daripada nila Nirwana 2. Lalu pemanenannya pun hanya 2 bulan dengan persentase anakan sekitar 80% guys. Angka kelangsungan hidup meningkat 8,99% dibanding ikan nila Nirwana 2 dan pertambahan bobotnya pun lebih besar 23,41% dibandingkan Nirwana 2. Dan yang terakhir, rasio konversi pakannya lebih kecil 27,66% dibandingkan ikan nila Nirwana 2 guys. Selanjutnya ada ikan nila Larasati. Ikan jenis nila ini dikembangkan Satuan Kerja Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar atau PBIAT Janti di Kecamatan Polan Harjo, Klaten. Nila Larasati ini kepanjangan dari nila merah strain Janti.
Nila Larasati hasil persilangan induk jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam kunti. Penetapan nila Larasati sebagai benih bermutu sesuai keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, guys. Nila ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya yaitu dagingnya lebih tebal dibandingkan ikan nila pada umumnya, sehingga cocok untuk dijadikan makanan olahan, guys. Lalu daya tahan tubuhnya juga tergolong kuat, serta kebal terhadap serangan bakteri Streptococcus dan Algaletiae. Lalu juga selain itu, nila Larasati mampu bertumbuh secara cepat. Dan ikan ini pun mempunyai daya tahan tubuh hidup hingga 90%. Sehingga ikan ini mudah untuk dibudidayakan dengan berbagai macam media seperti air yang deras, air tenang, air payau, ataupun kolam air buatan. Selanjutnya ada ikan nila citralada. Ikan nila citralada berasal dari Thailand. Ikan nila citralada ini memiliki performa fisik yang sangat menarik, guys. Tubuhnya berwarna merah terang dengan sirip panjang. Penampakan fisik ikan nila citralada secara umum hampir sama dengan ikan nila merah lainnya. Namun, ikan nila citralada memiliki warna tubuh lebih terang dan garis vertikal pada tubuh yang lebih jelas dibandingkan dengan strain nila merah lainnya. Lalu selain itu, strip ekornya pun juga lebih panjang, guys. Lalu untuk keunggulannya yaitu salah satu kelebihan ikan ini lebih banyak menghasilkan anakan berjenis kelamin jantan dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu ikan nila citralada ini pun biasa digunakan sebagai substitusi ikan kakap merah, khususnya nila citralada yang dihasilkan dari budidaya di tambak. Lalu bobot nila pada umur 4 bulan pun dapat mencapai 200 gram. Dengan struktur daging yang kenyal, dan yang terakhir produksi telurnya itu melimpah serta memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Lalu selanjutnya ada ikan nila nilasa. Ikan nila nilasa adalah hasil rekayasa ikan yang dilakukan oleh BPTKP atau Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Nila merah ini ditemukan dengan menyilangkan ikan nila citralada, Filipina, Singapura, dan Nivi. Nama nilasa sendiri berasal dari kata nila satria. Untuk keunggulannya, ikan ini memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat, guys. Lalu juga efisien dalam penggunaan pakannya, dan juga memiliki sintaan atau SR tinggi, dan fekunditas atau jumlah telur yang juga tinggi, serta toleran terhadap lingkungan ekstrim sehingga memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi, guys. Lalu selanjutnya ada ikan nila anjani. Nama anjani berasal dari Andalan Jejaring Nila Indonesia. Ikan ini dikembangkan oleh Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar atau BPB IAT Aikmel Lombok Timur, guys. Keunggulan dari ikan nila anjani yaitu diantaranya pertumbuhan ikan yang lebih cepat, memiliki kekebalan tubuh dari bakteri Streptococcus iniae. Lalu ikan ini pun dapat tumbuh dengan tekstur daging yang sangat tebal, sehingga sangat cocok untuk dijadikan makanan olahan, guys. Lalu yang terakhir, toleran terhadap lingkungan ekstrim, sehingga dapat dikembangkan pada daerah dengan suhu rendah. Ikan nila serikandi. Nama serikandi sendiri berasal dari Salinity Resistant Improvement Tilapia from Sukamandi. Sesuai namanya, ikan ini berasal dari Balai Penelitian dan Pemuliaan Ikan Sukamandi. Ikan nila serikandi merupakan hasil perkawinan silang antara ikan nila nirwana betina dan ikan nila biru jantan. Keunggulan dari ikan nila serikandi diantaranya yaitu dapat hidup di perairan payau dan asin dengan salinitas antara 10 dan 30 ppt. Daging ikan nila serikandi pun lebih tebal jika dibandingkan dengan ikan nila merah lokal. Lalu kadar protein yang dimiliki oleh ikan nila serikandi pun lebih tinggi 17,06% dibanding ikan nila lokal, guys. Konon kabarnya rasa dari daging ikan nila serikandi pun sangat khas,
sehingga disukai oleh banyak konsumen masyarakat Indonesia guys. Dan yang terakhir, asupan gizi dari ikan nila Srikandi sangat baik guys, karena mengandung asam lemak omega 3 dan 6. Ikan nila merah Nivi. Ikan ini biasa disebut ikan nila merah nirah atau Nivi, National Inland Fish Institute. Ikan nila Nivi merupakan persilangan antara ikan jantan lokal dan betina luar negeri. Warnanya yang merah atau putih dan kuning kemerahan menjadikan ikan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Keunggulan dari ikan nila merah Nivi yaitu ikan nila ini dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila lokal, lalu juga mampu menghasilkan keturunan yang dominan jantan. Dan dengan berbagai keunggulan tersebut, strain ini pun cepat populer di sentra-sentra perikanan akhir tawar di Indonesia guys. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe.